Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Selamat datang di channel saya. Channel kita belajar bersama. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas unsur extrinsic cerpen. Nah, apa sih unsur extrinsic cerpen? Unsur extrinsic yaitu unsur yang ada di luar dari cerita ini. Nah, cerita pendek ini ya, unsur-unsur yang ada di luar. Nah, contohnya apa saja? Oke, kita lanjutkan. Unsur extrinsic cerpen. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang pengarang. Terdiri dari apa saja? Dari riwayat hidup penulis, kondisi psikologis atau kejiwaan pengarang. Kemudian yang ketiga ada aliran sastra penulisnya. Jadi setiap sastra itu mempunyai alirannya ya. Nah, yang kedua latar belakang masyarakat. Dan yang ketiga ada nilai yang terkandung. Nah, untuk latar belakang masyarakat itu ada dua ya, ideologi negara, kemudian kondisi politik, sosial dan ekonominya. Nah, itu juga mempengaruhi dari unsur extrinsic cerpen. Kemudian yang ketiga nilai yang terkandung. Nilai apa saja ya? Nah, ada 4 nilai moral, itu nilai yang berhubungan dengan perilaku, baik positif ataupun negatif. Yang kemudian ada nilai agama, nilai yang berhubungan dengan ketuhanan. Dan yang ketiga nilai budaya. Nah, nilai yang berhubungan dengan adat istiadat. Dan yang terakhir ada nilai sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, kita next langsung ke contohnya. Ini saya ambil beberapa saja ya contohnya. Nah, ini teksnya saya sajikan. Awalnya aku mau berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang dekat denganku. Nah, itu poinnya ya, aku mulai memilih teman yang dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukai, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ada nilai moral negatif ya, nilai moral negatif. Nah, berarti di sini merupakan contoh dari ya, contoh nilai moral. Karena dia di sini sifatnya suka milih teman ya, suka pilih-pilih teman. Nah, jadi dia hanya mau berteman dengan kalangan atas saja, tidak mau dengan kalangan setara ataupun di bawahnya. Seperti itu. Oke, kita next lagi ke contoh berikutnya. Nah, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi kepadaku, sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Nah, itu poinnya ya. Aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Ya, jelas sekali ya. Ini merupakan nilai moral, merupakan nilai dari ya, nilai agama, karena ada unsur menutup aurat yang berhubungan dengan keagamaan ataupun suruhan dari Allah bahwa untuk menutup aurat. Nah, semoga jelas. Hanya ini saja yang saya jelaskan untuk unsur extrinsic. Sekarang kita lanjut untuk ke pembahasan soal ya. Pembahasan soal yang kalian jawab kemarin, ada beberapa yang jawab salah, bisa nanti dilihat yang betulnya yang mana. Nah, untuk soal nomor 1 dulu, kita lihat. Sebentar, saya perbesar dulu ya. Nah, di sini soalnya urutan, maksudnya urutan struktur teks cerpen yang benar adalah. Nah, ingat yang pertama itu terdiri dari abstrak. Nah, yang pertama abstrak otomatis 3 ya. 3. Kalau bukan 3 otomatis bukan jawabannya. Yang ini bukan, antara C dan D. Nah,
3 2 1. Nah, ini 3 2 1 4 sama. Berarti 3 abstrak, orientasi, 3 2 1 komplikasi, 4 evaluasi. Nah, yang terakhirnya ini membedakan 5 dulu atau 6 dulu. Ya, 6 dulu, resolusi dulu, baru koda. Koda ini penutup. Nah, berarti jawabannya yang ini, yang C ya. Oke, next, soal berikutnya. Nah, pemecahan masalah atau solusi. Ingat, solusi. Kalau solusi di dalam cerpen itu namanya resolusi. Beda dengan evaluasi. Kalau evaluasi ini masalahnya sudah mulai menurun. Nah, sudah mulai mendingin masalahnya, tetapi belum selesai. Kalau resolusi ini sudah terpecahkan masalahnya. Oke, jelas ya, jawabannya yang D. Next, ke soal nomor 3. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar malam hari. Nah, kalian harus jeli untuk membacanya ya, di antara teksnya ini. Nah, saya langsung tunjukkan saja jawabannya yang ini. Bulan pucat. Bulan pucat tak bisa menyembunyikan senyummu. Nah, itu mengartikan kalau ada bulan berarti ada pada waktu malam hari. Nah, berarti latarnya itu pada kalimat nomor 2 ya, nomor 2. Nah, jawabannya yang B. Oke. Next lagi ke soal nomor 4. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore. Nah, yang mana berlatar waktu sore? Saya langsung buktikan saja dengan kalimatnya ya, ini ya. Ketika mentari meredup berpendar di pucuk daun sebelah barat. Nah, itu artinya waktunya sudah sore. Nah, jawabannya yang mana? Mentari meredup. Nah, yang B ya. Nah, kalau soal-soal yang menanyakan latar, itu kalian harus jeli lihat kalimatnya. Nah, lihat kalimatnya satu per satu. Oke, next lagi ke soal nomor 5. Sebuah penyajian permasalahan dalam sebuah cerita hingga sampai puncak masalah. Nah, ini juga jelas sekali ya, jawabannya itu komplikasi. Nah, oke, next lagi ke soal nomor 6 ya, ini ya. Berikutnya bukan struktur teks cerpen. Nah, resolusi, struktur teks cerpen, komplikasi juga, orientasi juga, imajinasi bukan ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Ya. Next lagi. Nah, kutipan teks cerpen tersebut memuat bagian. Nah, apa-apaan sih loh, posternya kan ya jadi sobek. Nah, ini dia ini marah-marah, berarti ada sebuah permasalahan di sana. Nah, kalau permasalahan tadi nama lainnya adalah komplikasi. Nah, jadi jawabannya yang D, komplikasi ya. Karena dari awal sampai akhir ini dia ada masalah dengan tokoh lainnya. Nah, sampai ada dia hampir nangis ini. Potong rinta kesal, matanya sudah sembab hampir nangis. Nah, itu sangat jelas sekali bahwa kutipan cerpen ini adalah komplikasi. Oke, next lagi ke soal nomor 8. Kutipan teks cerpen di atas yang menunjukkan bagian struktur komplikasi adalah. Nah, yang mana ya komplikasi ya? Kok yang paragraf kedua kok bingung sih, tanya Maura dengan mimik lucu. Kenapa nggak panggil mama, mami atau ibu lah yang paling umum? Nah, ujarnya, aku hanya tersenyum. Itu apakah bisa disebut komplikasi? Iya, karena di sini awal mula terjadi masalahnya. Nah, kalau yang 3, 4 ini sudah muncul masalahnya karena ada paragraf nomor 2 tadi. Jadi kalau ditanya struktur komplikasi, harus mencari yang awal sekali masalahnya terjadi pada paragraf keberapa. Kalau yang ini pada paragraf kedua ya. Nah, jadi jawabannya yang A. Jadi jangan sampai salah lagi. Next, soal nomor 9. Kutipan teks cerpen di atas adalah bagian struktur orientasi berupa. Nah, ini memang agak sulit soalnya. Tapi kalau orientasi, biasanya orientasi itu ada latar waktu,
Orientasi itu bisa mengenalkan latar ataupun tokohnya. Berarti kalau di sini yang mana nih, tokoh atau latarnya? Cuma dua ya, antara B dan C. Coba kita baca satu kalimat dulu. Terpaksalah Mbok Sutiah mengeluhkan perasaannya kepada Nining sendiri. Nah, di sini terjelas sekali ada mengenalkan tokoh Mbok Sutiah dan Nining sendiri. Nah, berarti di sini dia mengenalkan tokoh, Nah, kemudian di sini juga ada mengenalkan penentuan peristiwa. Peristiwa apa di sini? Nah, Mbok Sutiah ini mengeluhkan perasaannya kepada Nining. Berarti itu ada peristiwa yang terjadi di teks itu ya. Nah, jadi sangat jelas sekali jawabannya yang B. Oke, semoga jelas dan bisa dipahami ya soal terakhir. Nah, lagi kita disuruh mencari struktur teksnya ya, struktur teks. Pagi ini Jali seperti orang kehilangan akal. Nah, otaknya beku dan membuntal. Dunia desanya begitu sempit. Ia benar-benar menemukan jalan buntu. Ia sudah tidak tahu lagi cara apa yang mesti ditempuh untuk menghidupi anak istrinya, untuk membayar uang kontrakan rumahnya yang telah menunggak 3 bulan, dan untuk biaya masuk sekolah anak-anaknya yang ia tahu ia hanya bisa menyopir bemo, lain tidak lain. Ini merupakan struktur teks cerpen bagian dari komplikasi, karena di sini mengungkapkan masalah yang ditimpa oleh Jali tadi, masalah hidupnya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan ya di kolom komentar. Jika berkenan silahkan like, komen, dan subscribe video ini untuk membangun channel saya. Salah dan hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.